Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya, dengan Dokter Komang dalam channel Dokter Danen Channel. Oke, saat ini saya pakai peralatan baru nih, ikut tren yang saat ini ya. Saat ini saya akan membahas tentang keterlambatan bicara kepada anak. Ini pasien saya temukan tadi di praktek. Ada seorang ibu-ibu membawa anaknya berusia 3 tahun 6 bulan. Anaknya belum bisa berbicara dengan jelas, kemudian berinteraksinya juga kurang. Itu cuman segelintir dari beberapa pasien yang saya temukan seperti itu. Oke, saya akan membahas ya. Sebenarnya begini, untuk masalah keterlambatan bicara kepada anak, itu banyak sekali faktor yang menyebabkan anak mengalami itu. Yang pertama, pastikan apakah ada faktor anak ini tuli apa tidak. Nah, ketika anak kita memang mengalami gangguan pendengaran, otomatis dia akan terjadi gangguan proses belajar bicara kepada anak kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kurangnya stimulasi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Mungkin karena orang tuanya sibuk bekerja, kemudian orang tuanya yang belum mengerti bagaimana cara menstimulasi anak. Dan faktor yang lain juga mungkin karena di rumahnya cuma ada sedikit orang di situ. Ya, mungkin cuma bapak, istri, anak. Bapaknya pergi bekerja, ibunya sibuk memasak, anaknya sendiri. Nah, itu salah satu faktornya. Kemudian salah satu faktor juga bisa karena terlalu berlebihan kita memberikan gadget. Memang untuk saat ini di era digitalisasi seperti sekarang, itu sudah menjadi rahasia umum bahwa gadget itu sudah lifestyle kita. Ya, di situ kadang-kadang orang tua salah dalam menggunakan gadget. Kemudian ada juga beberapa faktor-faktor yang lain. Saya cuma membahas faktor-faktor penting ya yang sering saya temukan di lapangan waktu saya praktek atau waktu saya di rumah sakit juga saya temukan. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyiasati supaya anak kita istilahnya tidak mengalami keterlambatan bicara? Oke, yang pertama Bunda bisa lakukan ketika anak ini misalkan umur 2 tahun atau 3 tahun, kok anak saya belum bisa ngomong ya? Nah, langkah yang pertama yang paling bijak adalah konsultasi ke dokter anak. Itu jelas ya, dokter spesialis anak, konsultasi, nanti dokter anak di daerahnya Bunda akan melakukan screening. Ya, penyebabnya apa? Kemudian kita pastikan dulu anaknya Bunda tidak mengalami gangguan di pendengaran. Biasanya dokter anak melihat seperti itu. Kalau kita curigai dia mengalami gangguan di pendengaran, kita biasanya melakukan pemeriksaan pendengaran kepada anak. Itu dokter spesialis THT nanti yang punya ranahnya untuk melihat apakah anak ini memang gangguan pendengaran apa tidak. Itu yang pertama yang Bunda bisa lakukan. Yang kedua, dalam hal mendidik anak dari asosiasi dokter anak. Sebenarnya untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun tidak boleh sekali diberikan gadget. Ya, karena proses mereka itu proses untuk belajar mendengar, belajar untuk mengenal benda-benda di sekitarnya, belajar mengenal namanya. Jangan sekali-sekali mengenalkan gadget untuk anak di bawah 2 tahun. Boleh diberikan gadget tapi sebatas video call saja boleh. Video call dengan keluarga, itu nggak masalah ya. Tapi usahakan resolusi kameranya bagus ya, pencahayaannya bagus apa semua. Kemudian untuk anak yang di atas 2 tahun, itu bisa kita berikan gadget kepada anaknya, tapi kita harus ada waktu. Ya, waktunya maksimal 1 jam. Ya, 1 jam itu maksimal kita memberikan gadget dalam waktu 24 jam loh ya. 24 jam, kita maksimal memberikan gadget kepada anak kita 1 jam. Karena kenapa? Dunia anak itu dunia bermain.
Mungkin kita waktu kecil dulu kita mainnya apa? Main gambar, main kelereng, main apalah. Nah sekarang kan main anak-anak gadget rata-rata. Nah ketika kita memberikan gadget pun kita harus memilah-milah program yang kita berikan kepada anak. Ya, kasihlah program-program yang ada interaksi antara program itu dengan anaknya. Dan yang paling penting adalah orang tua harus menfilter di handphonenya ketika misalkan ada adegan kekerasan, adegan masalah pornografi, dan adegan yang lain, kita filter supaya anak-anak kita tidak terpapar terlalu dini dengan hal-hal kekerasan seperti itu. Kemudian yang jelas pendampingan dari orang tua itu sangat penting. Ketika nanti anak itu nonton gadget, orang tua harus mendampingi dan mengatakan, tadi nonton apa nak? Ini apa? Kita yang bercerita gitu loh. Kita yang bercerita bahwa apa yang kita tonton ini memang edukasinya kepada anak kita gitu. Contohnya misalkan ada tentang mengenal masalah gambar-gambar. Oh nah ini kan dibilang apel, A itu apel, B itu apa, becak atau C itu apa. Gitu. Kasih tahu lo ini lo nak namanya apel seperti ini. Nah itu orang tua harus ikut peran aktif dalam memberikan gadget kepada anak. Pengawasan dari orang tua itu penting sekali. Kemudian yang ketiga yang bisa Bunda lakukan adalah jangan terlalu sering menggunakan bahasa isyarat di rumah. Misalkan kepada anak, nak, tuh, ambil sini, tuh. Nah, tunjuk tuh, tapi dengan istilahnya tidak menyebutkan barangnya, itu bahasa isyarat. Kita harus ngomong jelas kepada anak. Misalkan gini, nak ambilkan mobil itu nak, atau nak ambilkan remote itu, atau ambilkan garpu. Nah ketika dia nggak ngerti, kebengong dia misalkan nggak ngerti, Bunda yang datang, ini loh nak namanya garpu. Ini loh nak namanya mobil-mobilan. Ini loh nak ini namanya pesawat-pesawatan. Nah, seperti itu kita yang memperkenalkan. Ya, jangan pakai bahasa isyarat dan pakailah bahasa yang jelas. Jangan misalkan bahasanya kasih aduh atit ya, jangan begitu, bilang aduh sakit ya. Bahasanya intonasi harus jelas. Sakit ya sakit, jangan bilang atit. Jangan kita mengikuti aksen dari anak kita. Kita yang membenarkan. Ya, misalkan gini, ayo kita naik mobil, jangan bilang nanti orang, ayo kita naik obeng yuk, naik obeng, jangan gitu. Yang jelas, kita naik mobil, nak kita naik mobil ya, kita naik motor gitu. Itu yang harus orang tua lakukan. Kemudian yang selanjutnya yang Bunda lakukan adalah sisihkanlah waktunya Bunda di rumah. Ya 1 jam 1 hari boleh. Sisihkan waktunya untuk bermain sama anak. Ajak dia bermain. Mendingan Bunda belikan mainan kepada anaknya. Ya, dibelikan mainan, mobil-mobilan, apa semua dibelikan. Itu aja bermain. Ini loh nak namanya mobil, bunyi mobil tuh begini bum 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 gitu. Contohnya ya, contoh ini pesawat dong, gitu. Nah seperti itu. Kita yang ajakin dia bermain. Kenapa sih gadget itu sangat berpengaruh kepada bicara dari anak? Karena kalau gadget itu pembicaraan satu arah Bunda. Dari gadget ke anak-anak. Tapi kalau kita dari orang tua ke anak itu pembicaraan kita 2 arah. Sehingga disitulah proses untuk belajar dari anak. Belajar untuk mengenal tata bahasa, belajar mengenal benda, belajar mengenal sekitar. Kita yang perkenalkan. Kalau dari gadget itu satu arah. Sehingga dia cuma mendengarkan aja, dia pasif dia. Ya, satu arah. Nah, itulah beberapa hal yang memang harus kita benahi bersama. Ya, saya tidak menyalahkan juga bunda-bunda di luar sana mungkin karena belum tahu. Ya, biasanya yang beberapa pasien yang tak temui dikasih tahu begini-begini dalam hati manggut-manggut, tapi sampai di rumah bertengkar biasanya. Wah, kamu enak, kamu kerja, aku ini loh supaya aku bisa kerja, aku supaya bisa masak, bisa ini. Ya aku kasih HP aja supaya diam dia begini-begini. Nah, tapi nanti ketika dia sudah anaknya tidak bisa ngomong sesuai dengan usianya dia, nah di situ baru kelihatan orang tuanya stres biasanya datang ke dokter anak. Doh anak saya belum bisa ngomong, belum bisa gini. Nah, itu banyak saya temui seperti itu gitu. Nah makanya saya untuk saat ini saya membahas tentang keterlambatan bicara. Oke, nanti selanjutnya mungkin saya akan memberikan informasi tentang step-stepnya, misalkan umur 0-6 bulan, apa sih yang harus Bunda kenali, kemudian 6-12, apa yang anak-anak itu harus tahu. Nah, seperti nanti kita, karena waktunya ini nggak cukup ya, nanti kita bikin di part 2-nya. Oke Bunda, ya, kira-kira segitu dulu ya, untuk info yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat yang berguna kepada Bunda yang di rumah. Salam sehat ya. Bye-bye.